Istri pertama Didi Kempot nangis, istri muda belum 100 hari, ungkit royalti dicibir. Pengacara Saputri menegaskan kalau istri pertama Didi Kempot itu tak ngotot menguasai warisan sang suami. Di sisi lain, sikap istri muda Yan Felia yang mengurus soal royalti dan kontrak yang belum selesai itu menuai pro kontra. Dilansir dari walkeren.com, Saputri diketahui sempat mengurus perubahan ganti nama Didi Kempot di akte nikah. Namun bukan mengubah isi dari akte nikah. Saputri diwakili pengacara rupanya meminta legalitas dari pengadilan terkait nama Didi. Di sini kita tidak mengubah akte itu, namanya tetap Didi Prasetya. Hanya ada penetapan dari pengadilan kalau Didi Prasetya adalah Didi Prasetyo, kata pengacara Putri Faisal saat diwawancara Halo Selebriti. Dengan adanya ini, fungsinya yang pertama adalah menegaskan bahwa kalau ada hal apapun, oh iya, ini sebenarnya orang yang sama. Yang kedua berkaitan dengan masalah warisan, karena beliau beragama Islam, artinya harus ada penetapan ahli waris di kantor KUA bahwa ahli waris Mbak Putri dan Siola berkaitan dengan yang ada di Ngawi. Aset rumah sama ada tanah samping rumah. Faisal juga menyebut kalau Saputri sempat menangis karena isu menguasai royalti milik Didi. Padahal Saputri hanya ingin memastikan status putrinya sebagai ahli waris. Dia nggak kepikiran soal itu royalti. Dia sampai meneteskan air mata. Dia bilang, Mas Faisal, meninggalnya Mas Didi ini saya sangat syok sekali. Dia selama ini cuma ibu rumah tangga yang mengurus anaknya. Kalau royalti berkaitan dengan KCI atau Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia dan institusi yang ada, sama sekali tidak ada niat menguasai. Pengacara juga membeberkan soal sikap Saputri yang sederhana. Walau Didi tajir melintir, Saputri ternyata bukan sosok yang hidup mewah. Saya tahu sendiri kondisi rumahnya ndak mewah. Hanya ada rumah sama 2 mobil, ada sepeda motor 2 lah, kata Faisal. Sementara itu, Yan Felia mengaku bertanggung jawab mengurus manajemen Didi. Namun ia tetap tak mau melangkahi Saputri sebagai istri pertama. Yan mengaku kalau urusan keuangan dihandle oleh Saputri. Semua keuangan ada di Bude Putri, saya mengurus teknis manajemen, menjelaskan pada EO Promotor dan Publik, kata Yan. Begitu beliau atau Didi berpulang, semua dompet ATM yang berisi DP-DP kerjaan Mas Didi Kempot saya serahkan ke Bude Putri. Yan mengakui kalau ATM Didi dibekukan pihak bank demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yan bersabar menunggu Saputri untuk mengurus hal itu dengan pihak bank. Jika telah rampung, maka Yan berniat membicarakan kontrak manggung Didi dengan Bude Putri. Dalam hal keuangan, Mas Didi cukup populer. Jadi begitu beliau meninggal, ATM dibekukan otomatis oleh bank, kata Yan. Jadi Bude Putri harus mengurus dulu, baru setelah siap ATM baru kami tawarkan ke mereka. Semua sudah lengkap dari kontrak dan bukti transfer, sudah rapi di tangan kami. Nanti akan saya rundingkan dengan Bude Putri karena harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak pengundang. Di sisi lain, Nater masih menyentil Yan terkait usahanya mengurus royalti. Belum 100 harinya kok sudah bingung kayak gitu. Yang Bunda Saputri masih berduka, tapi yang ini kok sudah bingungi, kata Nater. Subhanallah, semoga Pak Ade tenang di surga. Mohon diredam dulu soal warisan karena makam masih basah belum 100 hari. Mohon Mbak Yan Felia sadar dengan kondisinya yang masih berduka. Moga lancar rukun selalu ketika istrinya, amin, kata Nader. Namun Nader lainnya menilai Yan sebagai wakil manajemen cuma mencoba bertanggung jawab. Coba berpikir positif, Yan Felia itu bekerja dan sebagai manajer Didi Kempot.
dan banyak yang harus diselesaikan selama ini untuk menghidupi istri pertama, istri kedua dari Didi Kempot, kan kerja kerasnya Didi Kempot. Dan Yan Velia selaku manajer, yang sabarlah Mbak Yan Velia, semoga dipermudah, kata Nether. Yang sabar Mbak Yan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membuka jalan yang terbaik buat anak istri Pak Didi Prasetyo, semua kan anak juga istri, tutur Nether.